Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Diamond and Pearl Battle Dimension. Satoshi datang lagi ke Artom City untuk menantang gym leader yang mengalahkannya di pertandingan sebelumnya. Saat itu ia bertemu dengan trainer yang memiliki prinsip sama seperti Shinji dan harus cepat disadarkan sebelum terlambat. Pertandingan championship digelar antara Sirona versus Rio. Pertandingan itu disiarkan secara live, sementara Satoshi dan kawan-kawan juga menyaksikannya. Pertandingan terus berlangsung hingga Gastrodon berhasil melumpuhkan Beautifly, dan Sirona berhasil mempertahankan gelar championnya. Satoshi dan kawan-kawan mengakui level Sirona itu sangat jauh sekali dibandingkan semua trainer yang pernah mereka temui. Shinji lalu menghampiri untuk menanyakan apakah Chimchar sudah menguasai Blast. Satoshi bilang tanpa memakai jurus itu pun Chimcharnya sudah kuat. Shinji hanya bisa tersenyum menanggapinya. Kemudian di luar, Satoshi memutuskan untuk melatih lagi Pokemon-Pokemonnya sambil diperhatikan oleh Shinji dan juga tim Rocket yang menyamar menjadi petugas kebersihan. Satoshi baru saja menyelesaikan latihannya. Bisa disimpulkan Satoshi hanya perlu melatih strateginya agar bisa jadi lebih kuat. Shinji ikut mengomentari bahwa ia kecewa karena Satoshi tidak melatih jurus Blast. Takeshi lalu mengajak Shinji untuk melihat lebih dekat. Shinji mengatakan akhirnya Satoshi mengikuti cara ia melatih Pokemonnya. Satoshi menyangkal bahwa metodenya sangat berbeda sekali dengan Shinji yang kerap menyiksa Pokemon-Pokemonnya. Shinji lalu memamerkan badge yang ia dapatkan serta menghina Satoshi karena belum juga bisa menguasai jurus Blast. Tersinggung, Satoshi pun menantangnya by one, yang langsung diterima oleh Shinji. Shinji memerintahkan Honchkrow Sky Attack yang di-counter Turtwig dengan energi Ball. Berhasil menghindari serangan, Honchkrow kembali melancarkan Next Slash. Berikutnya, 2 kali Aerial Ace menghit telak Turtwig. Turtwig yang kesusahan berdiri tiba-tiba berevolusi menjadi Grotle. Namun hal ini malah memberi keuntungan untuk Shinji, karena gerakan Pokemon itu jadi lambat, sehingga mudah diserang. Shinji kembali mengejek Satoshi karena kurangnya pengetahuannya tentang evolusi Pokemonnya sendiri. Shinji pun mengakhiri pertarungan itu dengan mengalahkan Satoshi. Setelah dirawat di Pokemon Center, Takeshi bilang Grotle itu kehilangan kecepatannya disebabkan berat badannya yang meningkat drastis. Sementara itu Shinji mengadakan latihan. Namun saat itu Torterra ketahuan sedang memperhatikan Grotle, sehingga Shinji menyuruhnya untuk lebih fokus. Grotle yang sudah pulih disemangati Satoshi, tapi ia masih sedih karena dikalahkan. Akhirnya pada malam harinya ia pergi keluar tanpa sepengetahuan yang lainnya untuk berlatih seorang diri. Satoshi dan kawan-kawan segera dibangunkan, dan mereka menyadari para Pokemon telah menghilang. Jadi para Pokemon itu pergi menghampiri Grotle. Tiba-tiba muncul juga Torterra Shinji. Ia sama sekali tidak bermaksud jahat, melainkan ia berupaya mengajari Grotle, yaitu mengandalkan durability ketimbang kecepatannya saat sudah tidak bisa lagi menghindar. Satoshi langsung berterima kasih karena telah mengajari Grotle cara bertarung yang efisien. Torterra pun kembali ke Shinji, yang sama sekali tidak tahu kalau ia telah membantu rivalnya itu. Keesokan harinya Satoshi berterima kasih kepada Shinji, tapi Shinji tidak peduli sama sekali karena ia tidak merasa pernah membantu Satoshi. Saat Satoshi sedang menuju ke Hartom Gym, ia bertabrakan dengan Barry atau Jun. Jun sedang terburu-buru sehingga ia tidak sempat meladeni Satoshi. Namun badge-nya terjatuh dan diambil Satoshi. Sesaat kemudian Melissa keluar setelah sebelumnya bertarung melawan Jun. Ingin Satoshi bertarung melawan Melissa, tapi masih belum bisa karena Pokemonnya perlu beristirahat. Satoshi pun tak punya pilihan selain menunggu dulu di Pokemon Center. Tidak disangka ia menabrak Jun lagi. Jun mengira Satoshi telah mencuri badge-nya, sehingga ia menantang Satoshi bertarung. Satoshi mengeluarkan Chimchar yang disadari Jun itu punya Shinji. Setelah dijelaskan bahwa Pokemon itu dibuang Shinji, Jun tidak percaya karena Satoshi pasti hanya ingin menjelek-jelekan Shinji. Saat pertarungan akan dimulai, Jun baru sadar bahwa ia meninggalkan Pokemonnya di storage system. Sementara itu tim Rocket terlihat sedang men-setup storage system palsu. Jun lalu datang meminta Pokemon yang ia titipkan sebelumnya.
Tim Rocket pun pergi ke belakang untuk mencarikannya. Di saat yang sama, Melissa tiba dan merasa ada yang aneh dengan tempat ini. Ketahuan, tim Rocket pun langsung kabur menggunakan balon udara. Dengan sigap, Miss Magius menggigit Sapphire di follow up dengan Gliscor yang memecahkan balon udara. Akhirnya Jun mendapatkan kembali Pokemonnya, Empoleon. Hydro Cannon memukul mundur tim Rocket. Dilanjutkan Hyper Beam untuk mengalahkan mereka semua. Setelah mengembalikan semua Pokemon yang dicuri, Jun bilang ia punya cara yang sama seperti Shinji, yaitu akan terus mencari Pokemon yang kuat dan membuang Pokemon yang lemah. Mendengar hal ini, Satoshi marah sekali. Ia punya prinsip bahwa Pokemon seharusnya menjalin hubungan yang erat dengan trainernya. Karena susah dikasih tahu, Satoshi akan menyadarkan Jun lewat Pokemon Battle. Dengan pertandingan 3 versus 3, Satoshi memilih Chimchar, sementara Jun memilih Staraptor. Bukan hanya gesit menghindari tiap serangan, Chimchar juga mengakhiri pertarungan dengan sangat cepat. Sebagai gantinya, Roserade versus Chimchar, di mana gerakannya lebih cepat, sehingga gantian Chimchar yang tumbang. Satoshi merintahkan Gliscor untuk beradu pukulan dengan Roserade, hingga pada akhirnya kedua Pokemon itu tumbang secara bersamaan. Terakhir, Pikachu versus Empoleon, saling melancarkan berbagai serangan untuk menjatuhkan lawan. Hyper Beam menghit telak Pikachu. Sempat dikira kalah, Pikachu kembali tersadar dan melancarkan Thunderbolt-nya. Diikuti Volt Tackle untuk menghabisi Empoleon. Jun bilang Satoshi hanya beruntung anjir. Satoshi menjawab kalau mau bukti lebih lanjut, silakan datang ke gym untuk melihat pertandingannya melawan Melissa besok. Keesokan harinya Satoshi tiba di Hearthome Gym. Pertandingan langsung saja dimulai dengan Melissa yang mengeluarkan Gengar. Satoshi merintahkan Weasel Aqua Jet yang mana bisa dihindari dengan mudahnya. Untuk mengatasinya, Weasel Sonic Boom. Tapi jurus itu juga bisa dihindari, dan Gengar berhasil mendaratkan Shadow Punch. Gengar berniat hipnosis. Satoshi sudah punya cara untuk menghadapinya, yaitu dengan menggunakan jurus baru, Counter Shield. Selanjutnya, Gengar naik set, dihantamkan ke Water Pulse Weasel. Keduanya sama-sama menghit lawan, namun hanya Weasel yang mampu bertahan. Jun kesal karena selain Satoshi mendapatkan pengakuan dari Melissa. Dalam pertandingan sebelumnya, Jun bahkan tidak bisa melumpuhkan satu Pokemon pun dari Melissa. Berpindah ke tim Rocket yang mana Musashi mengikuti Pokemon kontes sehingga tidak sempat mengganggu Satoshi hari ini. Berkat kerja kerasnya, Musashi mendapatkan ribbon keduanya, Majolica Ribbon. Kembali ke gym, Melissa mengeluarkan Miss Magius, sementara Satoshi memilih Chimchar. Sayangnya Flame Wheel mampu dipatahkan Psywave yang mendorong Chimchar hingga tersungkur ke tanah. Satoshi lalu memerintahkan Counter Shield. Meski sempat ditahan, jurus itu menghit Miss Magius juga. Beberapa saat kemudian Counter Shield bisa dihancurkan. Miss Magius melanjutkannya dengan Dark Pulse, sementara Chimchar berupaya Flame Wheel. Tanpa diduga, Chimchar melakukannya sambil Counter Shield. Sesudah Counter Shield hancur, Chimchar memanfaatkannya untuk Flame Wheel, hingga Miss Magius tak sanggup lagi melanjutkan pertandingan. Hanya tersisa satu Pokemon lagi, namun Pokemon itulah yang membantai Pikachu, Weasel, dan Chimchar di pertandingan sebelumnya, yaitu Drifblim. Satoshi merintahkan Pikachu Thunderbolt Counter Shield untuk mengurung Drifblim, namun Drifblim bisa membebaskan diri berkat Psychic. Berikutnya, Drifblim menciptakan Counter Shield-nya sendiri yang terbuat dari Will-O-Wisp. Dengan itu, ia beradu Counter Shield melawan Pikachu. Lalu setelahnya menjerat Pikachu dengan Counter Shield-nya. Pikachu yang terkena efek hipnosis langsung dilemparkan keluar arena dan dikalahkan saat itu juga. Berikutnya, Weasel yang maju. Ia berhasil melayangkan Aqua Jet menembus Counter Shield. Meskipun begitu, Drifblim membalas dengan menangkap Weasel. Lalu hipnosis membanting Weasel sampai pingsan. Satoshi mengeluarkan Chimchar, Pokemon terakhirnya. Satoshi punya ide untuk memanfaatkan jurus tipe api Chimchar. Jadi ia memerintahkan Flamethrower untuk menyerap Will-O-Wisp yang dipantulkan kembali ke Drifblim. Chimchar lalu dik guna menghindari serangan. Ia muncul di belakang Drifblim, menangkap dan membanting lawannya. Next, Chimchar melancarkan Flamethrower dalam jarak yang sangat dekat, sehingga damage yang ditimbulkan tentunya juga besar. Satoshi pun dinyatakan sebagai pemenangnya. Ia mendapatkan Relic Badge hasil dari kemenangannya. Malam itu, Satoshi menanyakan apa tujuan Jun sekarang. Jun mengatakan ia ingin pergi ke Iron Island untuk
berlatih. Berhubung dekat dengan Kanalab Gym, Satoshi memutuskan untuk ikut. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba juga di Kanalab City, di mana ada tim Rocket yang mengaku ingin foto bersama seluruh Pokemon yang mereka bawa. Saat semuanya sudah siap, tim Rocket tiba-tiba menembakkan jaring untuk menangkap para Pokemon. Satoshi dan kawan-kawan memerintahkan para Pokemon untuk melawan balik. Sampai pada akhirnya pertarungan antar mereka mengakibatkan ledakan yang sangat besar. Semua Pokemon yang ada jadi terpencar kemana-mana. Nyasu dan MGR mendarat di dekat Pikachu dan Pachirisu. Mereka berpura-pura berlaga seperti teman agar mendapatkan kepercayaan Pikachu dan Pachirisu. Selagi pencarian para Pokemon berlangsung, baik itu tim Rocket, Satoshi, dan kawan-kawan satu persatu menemukan para Pokemon. Kecuali Pikachu dan Pachirisu yang saat itu masih bersama Nyasu. Tak berselang lama, Satoshi dan kawan-kawan menemukannya. Tapi rencana Nyasu tidak akan berjalan lancar kalau begini terus. Jadi ia meyakinkan Satoshi untuk membawanya ke dalam tim. Nyasu tidak ingin lagi mengikuti tim Rocket karena kerap disiksa tim Rocket. Begitu kata Nyasu. Setibanya di Pokemon Center, Musashi dan Kojiro telah menunggu. Mereka kaget karena Nyasu telah berkhianat. Tapi ternyata Nyasu tidak tega teman seperjuangannya itu dihajar habis-habisan oleh Satoshi dan kawan-kawan. Jadi ia mulai menyerang Satoshi dan kawan-kawan sambil mengungkapkan rencana aslinya. Tim Rocket yang telah bersatu langsung diterbangkan lagi ke langit-langit. Setelah itu Jun berpisah karena ingin berangkat ke Iron Island. Keesokan harinya Satoshi tiba di Kanalab Gym hanya untuk mendengar kabar bahwa gym leadernya sedang berpergian. Dan juga orang-orang yang berada di kota ini mengaku mengalami mimpi buruk sehingga mereka kesusahan tidur. Untuk mencari informasi lebih lanjut, Satoshi dan kawan-kawan mendatangi petugas Junsa. Diduga penyebab semua ini adalah Darkrai yang mengunjungi Kanalab City tiap setahun sekali. Biasanya kan ada Cresselia yang menangani Darkrai, tapi tahun ini Darkrai datang lebih awal. Petugas Junsa sampai rela membeli Lunar Wing Charm untuk mengatasi mimpi buruknya. Tapi sayangnya item itu sama sekali tidak berguna. Namun juga setelah dicek ternyata item itu palsu. Penyelidikan berlanjut hingga mengarah ke tempat tim Rocket, di mana mereka membuat mesin mimpi buruk agar Lunar Wing Charm yang mereka jual laku keras. Tanpa berlama-lama, Satoshi langsung memerintahkan untuk menghancurkan mesin itu dan mengusir tim Rocket. Satoshi dan kawan-kawan yang telah membantu dipersilakan menginap di tempat petugas Junsa. Namun malam itu Darkrai yang asli telah datang dan menyebarkan mimpi buruk ke segala penjuru. Satu-satunya cara menghentikan ini adalah menemukan Cresselia yang bersembunyi di Full Moon Island. Tanpa disadari, tim Rocket juga membutuhkan mereka dari belakang, berupaya menangkap Cresselia dan juga Pikachu. Hikari kemudian mengeluarkan Swinub untuk melacak keberadaan Cresselia. Swinub pun menonton mereka hingga sampai ke tempat Cresselia. Cresselia langsung menampakkan diri di hadapan mereka semua. Tim Rocket juga tiba-tiba muncul dan berhasil menangkap Cresselia. Satoshi dan kawan-kawan juga terperangkap sehingga tak bisa berbuat apa-apa. Hanya Swinub yang masih bebas. Ia berjuang sekuat tenaga untuk menghentikan tim Rocket. Pantang menyerah, akhirnya Swinub pun berevolusi menjadi Piloswine, langsung men-take down tim Rocket. Satoshi dan kawan-kawan mengikuti Cresselia yang saat itu sedang mencari Darkrai. Saat mereka bertemu, langsung saja keduanya mengadakan pertempuran. Pertarungan itu dimenangkan oleh Cresselia setelah ia berhasil menyegel Darkrai kembali ke dunianya. Tanpa perlu khawatir akan mimpi buruk lagi, Satoshi bersiap untuk gym battle berikutnya.